Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Bulan ini temanya adalah the power of trusting in God. Trust in God, bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan. Ada yang karyawan di tempat ini bisa angkat tangan? Oke, kalau kita merasa diri kita karyawan, kalau kita dicurigai oleh atasan kita, senang nggak senang? Gimana Pak Budi? Enggak senang ya. Ya, ini Pak Parlin bilang enggak senang. Saya dalam hidup punya teman, dua-duanya Parlin. Yang satu di Jogja, dulu best friend saya, sama-sama melayani. Dia orangnya kenceng, setia melayani Tuhan. Yang satu ini juga. Kayaknya kalau namanya Parlin begitu setia. Nah, kita ingin atasan bos kita mempercayai kita. Pertanyaannya, apakah kita mempercayai bawahan kita? Atau pembantu kita? Kita minta Tuhan, bosku percaya kepadaku, tapi di rumah kulkas dikunci. Halo? Kulkas dikunci. Saya mencoba belajar untuk mempercayai orang lain, termasuk sopir saya. Sehingga kalau saya tinggal keluar negeri 2 minggu begitu, saya berkata, Pak ini kunci, nanti tolong mobil dipanasi ya. Bapak kira-kira pulang tanggal sekian, nanti saya SMS, jemput di bandara. Dan itu adalah sopir yang setia. Tidak menyalahgunakan kesetiaan. Bisa saja dia ambil barang-barang di rumah, dengan mobilnya dibawa lari. Betul ya? Tetapi kita coba belajar, tentu kita harus melihat orang. Karena saya pun senang kalau dipercaya. Suatu kali ada Duke of Newcastle dan beberapa pangeran dari kerajaan Inggris diundang ke Niagara Falls karena ada seorang akrobatik yang ingin bermain di atasnya. Ada seutas tali, kawat baja yang panjang direntangkan di atasnya. Dan akrobat itu mulai berjalan dari satu sisi ke satu sisi. Ketika dia selesai menyeberang Niagara Falls, tepuk tangan, luar biasa. Dan ketika dia balik, dia membawa kompor kecil, portable. Sampai di tengah Niagara Falls, dia membuat omelet. Telur goreng, sambil dinikmati begitu. Nyebrang, selamat, tepuk tangan. Dan yang terakhir dia membawa wheelbarrow. Kita berkata kereta dorong yang biasa untuk barang bangunan itu. Dia kasih semen di situ, dia sukses. Dan dia turun di dekatin Duke of Newcastle. Kalau kita mungkin berkata bangsawan dari Newcastle. Nanti tanyai, you percaya kalau you naik di sini, saya seberangkan, selamat. Dia berkata, percaya. Dan akrobat ini berkata, hop in then, naik dong. Oh no. Ternyata dia percaya, tapi ketika suruh naik, enggak berani. Takut jungkel, betul? Artinya kepercayaan kita belum tentu kita sertai dengan tindakan. Hari ini mari kita belajar mempercayai Tuhan dan mendapat perkenanannya. Yang pertama, mempercayai Tuhan lebih ketimbang hikmat kita sendiri. Amsal 3 ayat 5 dan Amsal 3 ayat 7 sampai 8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, artinya dengan bulat. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Mengapa kita diminta untuk percaya Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Kemarin saya khotbah di Tante Erna, dan khotbahnya saya beri judul PHP. Apa PHP? Pemberi harapan palsu. Tapi Yesus juga memberi kita PHP, pemberi harapan pasti. Amin. Lihat bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Di awal perkuliahan saya selalu berkata sama mahasiswa saya percaya you, tolong you percaya saya. Suatu kali saya menjadi pengampu, menjadi dosen bahasa Inggris di sebuah kampus,
Dan ketika ujian, saya berkata begini, oke silahkan ujian, saya tinggal di ruang dosen. Enggak, saya tungguin. Saya berkata begini, saya percaya you enggak nyontek, tolong you percayai saya juga. Tetapi di kertas ujian saya tulisi begini, God is watching, give him a good show. Tuhan sedang memperhatikan engkau, jangan nyontek. Ternyata mahasiswa saya enggak ada yang nyontek. Sebab itu kalau kita berani memberi kepercayaan kepada orang, maka kita pun juga akan dipercaya. Di dalam saat duka sekalipun, kita tetap mempercayai Tuhan. Jadi Adiasa memberangkatkan jenazah-jenazah korban AirAsia, pihak dari airline datang, bunga-bunga berdatangan, dan saya belum pernah memimpin upacara penguburan mengharukan itu. Bukan hanya keluarga, tetapi para pelayat, mereka bertetesan air mata. Dan saya kasih contoh bahwa di saat duka seperti itu pun, Tuhan masih bisa bekerja di dalam hidup kita. Saya masih ingat suatu kali saya pelayanan ke Amerika, dan saya baca local paper, ternyata badai Katrina itu melanda Amerika. Ada sebuah gereja kecil yang rubuh tertimpa badai. Bu Gembala stres, mengapa? Karena anaknya yang 5 tahun, anak gadisnya tertimpa. Dia nangis, dia stres, depresi, why me? Kok aku? Aku sudah melayani engkau seumur hidupku. Tetapi keesokan harinya, Bu Gembala kelihatan segar, dia mandi, dia datangi reruntuhan gerejanya, dan dia berkata, let build this church again. Mari kita bangun gereja ini kembali. Semua orang kaget dan tanya, loh kok Bu Gembala beda? Kemarin sudah stres, depresi, sekarang mau membangun kembali. Dan dia berkata, Tuhanku ajaib. Semalam ketika antara kelelahan dan kesedihan, aku tertidur sejenak. Dan Tuhan bawa aku ke reruntuhan gerejaku. Dan saya melihat anak perempuan saya tidak lagi di bawah reruntuhan dengan berlumuran darah. Tetapi dia sudah pakai baju baru, putih mengkilap. Dan dia tampak happy. Dan dia dikelilingi oleh teman-temannya sebaya. Dan begitu lihat saya, dia kiss bye. Seolah-olah berkata, Mom, I'm all right here. Saya enggak apa-apa kok di sini. Dan dia tahu bahwa Tuhan pegang anak gadisnya. Dia terbangun, dia mandi, dia bangun gerejanya kembali. Saya percaya bahwa kita yang mungkin lolos dari maut AirAsia belum tentu lebih baik daripada yang tidak lolos. Tetapi satu kebenaran, kalau kita punya Kristus, kita diberi kesempatan yang kedua. Amin. Contoh lihat, orang-orang yang di bawah sekalipun masih mempercayai Tuhan. Daud, Mazmur 23 ayat 4 dikatakan begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ada Alkitab berbahasa Inggris yang menerjemahkan in the shadow of the dead, bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dan lihat ini 3 bersaudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego, karena tidak mau menyembah berhala, tidak mau memberhalakan orang, dia dimasukkan ke dalam api. Tetapi lihat Alkitab catat di dalam Daniel 3, 23 sampai 27 dikatakan seperti ini. Tetapi ketika orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala, itu dengan terikat. Dan apinya katanya dipanaskan 7 kali lipat, sampai yang memanaskan api pun mati di luarnya. Dan mereka dimasukkan ke dalamnya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ada yang berkata itu malaikat, ada yang berkata itu Yesus sendiri. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Artinya ikatannya sudah putus kena api. Dan para wakil raja, para penguasa, dan para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka.
Di dalam perapian yang menyala-nyala pun Tuhan ternyata menyertai mereka. Ingat janji Tuhan, Yesus pernah berkata di dalam Lukas 21 ayat 18, tetapi tidak sehelai rambut pun, sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Mungkin ada ibu-ibu di sini protes, Pak tiap pagi saya sisiran brodol 3, oke, di bantalku brodol 5, betul? Sehingga yang dulu rambutku hitam sekarang tinggal pirang, yaitu pirang hiji. Oke? Bukan blond begitu. Artinya burung di udara pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Oleh sebab itu nanti kita akan berkata, kok bisa 70% yang naik Air Asia katanya anak-anak Tuhan? Kok bisa mengalami seperti itu? Itu adalah pertanyaan yang bagus, very good question, pertanyaan yang cerdas. Saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa. Saya menerjemahkan sebuah buku karya bestseller Philip Yancey, dan buku itu tampaknya bisa menjawab, where is God when it hurts? Di mana Tuhan ketika kita menderita, kita sakit luar biasa. Dan dikatakan bahwa ada beberapa macam kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bencana alam. Kalau kita mengalami bencana alam dan kita berada misalnya di Gunung Kelut atau Gunung Merapi kemudian meletus, apakah lavanya menghindari orang Kristen dan hanya kena orang jahat? Mungkin Pak Parin berdiri begitu lewat, siut, siut, dia bisa sambil manggang sate begitu. Oke, kalau ada banjir begitu tiba-tiba kita kemampul yang lain tenggelam gitu. Enggak. Yang kedua karena human error, karena kesalahan manusia. Dan kemungkinan ini juga bisa kesalahan manusia. Karena traffic crowded, penuh sekali. Katanya di atas ada 7 atau 8 pesawat. Dan Air Asia mau naik ke atas nggak bisa. Padahal di bawah ada cumulus nimbus, awan yang mengandung ice, itu icing, bisa masuk. Kadang-kadang kalau kita terbang di bandara-bandara tertentu, terutama di bandara Perancis, kadang-kadang kita perlu berhati-hati karena di sana banyak burung tertentu, quail. Itu kalau masuk ke pesawat kita bisa langsung stop. Apa itu stop? Langsung mati mesin dan kita bisa jatuh. Bayangkan, burung kecil aja masuk ke mesin, kita bisa jatuh. Dan yang berikutnya adalah karena dunia sudah rusak. Mengapa? Karena sejak Adam dan Hawa keluar, kerusakan sudah mulai terjadi. Ini ada saudara sepupu kita yang konseling ke saya, dan dia berkata, saya tahu Bapak Pendeta, saya lihat dari media sosial, ada teman saya di Perth, Australia yang mengasih nama Bapak, dan saya ingin konseling, dia berkata begini, boleh ya konseling meskipun berbeda, saya bilang nggak apa-apa. Dan dia tanya, kita akan diciptakan sempurna sama Tuhan di Taman Eden, tetapi kok bisa berbeda-beda ya? Ada orang kulit putih, kulit kuning, kulit abu-abu, belang bonteng, oh enggak ya, enggak ada itu zebra itu, betul? Kok bisa beda-beda? Dan kadang-kadang kita spekulasi, katanya kalau kita berada di daerah panas Afrika kulitnya hitam, padahal di Afrika yang putih juga banyak. Di daerah yang dingin ada yang kulitnya hitam juga. Mengapa? Karena sejak dosa masuk ke bumi, maka segala sesuatu menjadi kacau. Tetapi satu hal yang kita pegang, kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kapanpun Tuhan panggil, dia sediakan rumah yang terbaik. Itu yang paling penting adalah dipegang itu. Kemarin saya dapat undangan 5 pernikahan sekaligus. Pertama kali dapat 2, saya berkata sama anak saya yang besar, yo kamu sama papa di tempat Anton, pemain gitar itu. Mama sama adik di tempat Mario, bagian soundman. Selesai ya? Selesai. Datang 2 lagi. Loh, ini masuk 4 keluarga satu-satu begitu. Ini gimana nih satu-satu gini? Oke, sudah teratasi. Kalau satu-satu, nah ini anak saya yang kecil SMP ruwet dewe. Oke, datang 1 lagi undangan. Oh bersih, kok bareng tanggal 17 nikah bareng lagi. Oke, ya kalau 1 gitu misalnya di Empire begitu, gedung 1, 2, 3, 4, 5, oh, nyalami sini naik 1 lantai, nyalami naik 1 lantai. Yang 1 ada di Imperial Ballroom, yang 1 ada di Tristar, yang 1 di Palacio, itu lah mumet deh. Sampai ada jemaat, tak silih helikopternya Pak. Oke, dan saya duduk sama salah satu big boss di Surabaya, dan saya tanya begini, Pak, milih di sini? Dan ucapannya luar biasa loh.
Ini aku dapat undangan dari Bapak, beberapa undangan. Mungkin sama seperti Pak Safir dapat undangan. Yang saya pilih, yang paling tidak punya. Mengapa? Karena yang kaya-kaya saya nggak datang nggak apa-apa kok. Yang satu adalah bosnya Samator itu. Nggak datang nggak apa-apa, saya juga nggak datang. Tetapi kalau yang orang sederhana perlu kita datangi. Oh, saya salami, Ciami, podo. Oke, kita duduk jejer, podo, Ciami. Oke. Dan dia berkata begini, sudah akhir zaman, mengapa tidak lebih baik berbagi? Kalau yang bos gas itu, saya sumbang berapapun tidak terasa. Tapi kalau yang ini saya sumbang, hasilnya pasti berbeda. Betul ya? Menjadi berkat. Lihat, luar biasa kalau kita betul-betul menyerahkan diri kita ke tangan Tuhan. Dan kita lihat yang berikutnya, Daniel. Daniel 6 ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ada guru-guru minggu ceria di tempat ini? Oke. Kadang-kadang guru minggu ceria ngajar tentang Daniel di kandang singa, di gua singa, itu salah. Salahnya bukan cara mengajarannya, gambarnya yang salah. Gambarnya selalu Daniel itu masih remaja, masih imut. Coba kita teliti di Alkitab. Ketika masuk ke gua singa, usia Daniel kira-kira 93 tahun. Dan mengapa singa nggak makan? Dilirik, alot. Enggak loh ya, enggak, alot enggak. Masih alot, Anda masuk diterkam. Oke, yang ingin saya luruskan hanya tidak lagi muda, Daniel sudah tua, berarti sudah engkong-engkong masuk itu. Tetapi jangan berarti kalau Anda merasa sudah tua, masuk ke kandang singa, ya dimakan. Oke. Yang kedua, mempercayai dan melibatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saya tanya, kita lebih dekat kepada Tuhan saat menderita atau saat berbahagia? Kapan kita mencari Tuhan? Biasanya saat menderita, betul? Saat happy-happy, kita ingat Tuhan enggak? Sedang liburan begitu, 2 minggu ke Eropa, melewati hari Minggu ke gereja enggak? Tour leadernya berkata begini, kumpul jam 6, setelah breakfast kita berangkat. Apakah Anda angkat tangan? Sorry ya, saya ke gereja dulu. Ciamik Pol. Kalau ada yang berkata, oh Anda Ciamik Pol. Kalau Anda berani berkata seperti itu. Amin. Memang kalau kita melewati hari Minggu, seharusnya kita harus melayani. Setuju? Ada beberapa orang mau ikut pelayanan, ya diundang ke Portland dekat Seattle, dan saya berkata saya ke Vancouver dulu loh, karena undangan lebih datang dari Vancouver dulu. Kalau bisa dipepetkan aja, karena Vancouver Seattle kan sekitar 3 jam. Dan gereja Portland berkata, minggunya bisa ngisi di tempat kami. Oh saya nggak bisa, karena minggu pagi saya di New York, harus kalau ke tengah hari ke Portland nggak nututi. Dan dia berkata, kalau tengah minggu. Dan teman-teman berkata, Pak tengah minggu nggak usah Pak, kita jalan-jalan aja. Terus saya berkata, oke, tengah minggu you aturlah. Kalau tengah minggu bisa, saya akan mampir di Portland. Kadang-kadang jemaat tanya, Pak kalau minggu pelayanan? Oh iya minggu pelayanan. Hari lain, kelayapan. Loh, betul kan? Hari Minggu pelayanan, hari lain kelayapan. Padahal bukan sekedar pelayapan. Kita itu non hari Minggu pun, kita tetap harus pelayanan. Setuju? Kalau Anda merawat istri itu pelayanan enggak? Anda merawat suami itu pelayanan enggak? Pelayanan. Saya pelayanan di Bandung, waktu itu saya belum full time, saya masih manajer di sebuah kantor. Ada suara-suara tertentu ya. Pengurus berkata begini, Pak kapan Anda full time? Dan saya berkata, tidak harus full time. Yang penting full heart. Setuju? Kalau kita full heart melayani siapa saja, di pekerjaan kita melakukan yang terbaik, itu sudah full time. Oke, akuilah dia. Dalam apa? Coba kita lihat yang pertama, saat di gunung maupun di lembah. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ketika Golden Bridge dibangun,
yang sekarang menjadi ikon internasional, 23 orang mati. Pekerja konstruksi masang baja itu, skrup 23 jatuh, mati. Dan pekerjaan menjadi sangat lambat. Akhirnya ada seorang yang cerdas, kita pasang jaring aja di bawah. Dan setelah dipasang jaring, apakah tidak ada yang jatuh? Tetap ada yang jatuh, 10 orang jatuh. Tetapi enggak mati, mentul-mentul kayak di sirkus itu. Dan sejak itu, pekerjaan konstruksi berjalan dengan sangat cepat sampai rampung. Mengapa? Sebelum dipasang jaring, mereka pekerjaannya lambat. Karena takut kepleset jatuh kan. Setelah dikasih jaring, tenang. Itu kan persis seperti anak-anak kita. Anak kita taruh di meja, jam. Oke? Dad will grab you. Nah, kita peluk, tenang dia. Ada papahnya. Ada papah yang bilang, jam. Anak yang lompat, tak enggati. Iki papah gendeng. Oke? Anaknya nyosor begitu, nangis. Dia bilang, itu pelajaran hidup nak. Tidak setiap orang bisa you percaya. Anaknya ruwet, papaku model gangster ini. Ruwet, cangkem anaknya nyonyor. Tadi Pak Parlin anaknya nangis, saya langsung dipeluk, digendong. Coba kalau anaknya nangis, kok wetaki, ngisi nih papa. Coba doti, waduh. Malah yang tak tumpangi tangan bapaknya. Oke, lihat. Saat dimanapun kita harus setia. Oke, saat di gunung maupun di lembah. Coba dengar janji Tuhan. Di dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ada ibu-ibu outing di luar, dan namanya ibu-ibu, biasanya kalau ketemu sesama ibu, ngerumpi. Betul ya? Begitu ngerumpi, lupa anaknya. Ini true story, anaknya lari, naik pohon, ibunya nggak tahu. Dan anaknya kepleset terjatuh. Ibu-ibu lain sudah menjerit, tetapi tidak terdengar suara gedebuk di situ. Begitu ibu itu lari, dia mau peluk anaknya toleh seperti mencari sesuatu. Dan mamanya tanya, kamu nyari siapa toh? Terus anaknya, bapak tadi loh, yang ketika aku jatuh lari kayak terbang begitu. Dan kemudian menopang aku dan menurunkan pelan-pelan. Dia cari, mana ya bapak tadi? Ibu-ibu itu merinding. Pasti percaya itu malaikat yang disuruh Tuhan. Tapi Pak Parlin enggak boleh ikut loh, naik ke lantai 4 HFC terus ngelompat begitu. Oke. Nanti yang datang itu nguing ambulan, Pak. Oke. Itu adalah hak prerogatif Tuhan. Kalau dia mau menolong kita, dia pasti akan tolong. Yang kedua, saat kita percaya menaruh iman kita kepada Yesus. Taruh, lihat Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bagi kita bertanya, apa maksudnya gunung? Gunung adalah sesuatu yang besar yang kita impossible to move ya. Enggak mungkin kita pindahin, itu enggak mungkin. Artinya kalau ada persoalan yang begitu besar, kalau kita mempercayakan kepada Tuhan, Tuhan sanggup loh menyelesaikannya. Amin. Kalau enggak, ini menarik, Tuhan akan memberi kita pundak yang kuat untuk menanggungnya. Pasti. Ada seorang ibu yang berkata begini, Pak sudah 3 tahun loh saya enggak dinafkahi suami. Pernikahan baru berjalan 3 bulan saya sudah ditinggal. Dan saya tanya, suami ada? Loh masih ada. Di rumah? Di rumah. Tapi seperti bukan suami. Semua penghasilan dari saya. Saya enggak hanya berkata begini, Bu sabar. Nanti kan, Pak Safir enggak seperti saya. Loh ya, saya seperti saya kan ya, saya ikut nangis betul? Enggak. Tetapi saya percaya kalau ibu jalani proses ini, ibu akan diberi kekuatan. Dan sudah 2 tahun loh sejak saya konseling. Sampai hari ini. Apakah suaminya kerja? No, tetap aja. Tetapi ibu itu berkata, kalau ini memang jalanku, kalau ini memang salibku, aku akan kerja keras. Semakin diberkati juga ternyata. Nanti kita berpikir ini semakin diberkati, suami ini semakin males. Terus bojoku iso, ciami, betul? Kalau Anda punya suami, Anda mbok selentii, betul? Suami diselentii. Enggak. Jadi ada masalah-masalah yang kita susah nyelesain.
tapi kita bisa percayakan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saat kita percaya tanpa goyah. Seringkali kepercayaan kita gampang goyah. Lihat Yakobus 1 ayat 5 sampai 8. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saya jajak makan seorang bapak dan ibu, ini ibu muda, anaknya masih kecil-kecil. Dan tiba-tiba dia berkata begini, Pak Safir, bojoku alim ya? Iya kayaknya. Loh, Pak Safir gak tahu, dulu playboy. Aduh, suaminya sing nyetir wajahnya sampai wabang. Ini bojone ngawur. Tapi sudah bertobat kok Pak sekarang. Wah, senyum suaminya. Maksudnya playboy gimana? Masuk apel itu 2 orang sekaligus. Yang satu saya, yang satu tetanggaku diapeli. Oh, ini kebangetan deh. Terus suaminya tanya, iya toh? Suaminya menunduk, iya aku biar mau akal Pak. Jadi aku kalau apel itu yang satu jam 7 sampai setengah 9. Yang satu setengah 9 sampai jam 10, tak jami. Jadi setelah lihat jam ini pindah apel ke tempat lain. Loh kok akhirnya konangan? Ditutno ya mbak iki. Mobilnya ditutno pindah gang, apel di sebelah. Luar biasa ya. Ibu, kadang-kadang kita cewek-cewek itu kalau punya suami begitu mendak sakitnya tuh di sini, betul ya? Oke. Mak Parlin ini wajah-wajahnya wajah-wajah setia. Dia enggak mungkin 2, mungkin 3. Oh enggak loh Pak. Oke, enggak. Coba kalau mendua ya, malah dua-duanya enggak dapat kan? Betul ya? Kita kalau mau menembak begitu, menembak satu, mau menembak yang lain. Enggak bisa, begitu satu itu akan pergi. Apakah gampang untuk menembak? Susah loh. Dulu saya pertama kali, waktu itu belum jadi orang Kristen, latihan menembak. Ada teman-teman yang ikut ini nembak. Taruh di sini, tempel, jangan sampai ada gonggangan. Kalau kita nembak itu enggak boleh loh, popor itu ada beberapa senti di sini. Mengapa? Hentakan dari pistol, hentakan dari peluru itu bisa kena begini dan ini bisa lepas. Jadi tempelkan, make sure itu nempel persis, baru kita tekan pelatuknya. Dan instruktur berkata begini, itu ya pohon pepaya ya, itu ada pepaya yang kecil tembakan. Tak tembak dur, batangnya enggak kena loh, bayang loh. Ini instrukturnya untuk mesem loh, kurang ajar. Kita pertama kali nembak, itu batangnya kewede enggak kena apa maneh. Susah. Nah, coba kalau kita berburu dan nembak binatang begitu, nembak satu dengan yang lain. Enggak, harus fokus kepada yang satu, lupakan yang lain. Oke? Enggak bisa, kalau mendua hati itu tidak akan bisa. Dan yang ketiga, mempercayai Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ada 3 hal yang Tuhan perintahkan dalam hal pemberian untuk mempercayai Tuhan. Yang pertama adalah memberi kepada Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ada seorang kiai ngobrol sama saya dan dia berkata begini, Pak, di agama Bapak itu luar biasa loh. Loh, kok bisa? Iya, karena memberi bagi Tuhan 10%. Di tempat kami sekitar 2,5%, betul ya? Namanya apa? Tapi saya berkata begini, iya Pak, kayaknya 4 kali lipat ya, 10%. Tapi yang bayar enggak semua. Terus dia tertawa, oh di tempat saya juga enggak semua. Oh podo. Oke, podo. Oke. Dan yang menarik adalah ini ada true story. Ada jemaat yang tanya kepada pendetanya, Pak Pendeta, kalau saya bayar persepuluhan dan kemudian di akhir bulan enggak cukup, apakah Pak Pendeta berjanji untuk mencukupkan kekurangan saya? Ini nekat. Dan pendeta berkata, oke, tak penuhi. Kalau begitu saya berani bayar persepuluhan. Dan pendeta itu berkata begini, cara berpikirmu aneh. Kamu lebih percaya aku yang terbatas
daripada Tuhan yang tidak terbatas. Betul ya? Pendetanya terbatas, iso ngapusi meneh setelah kurang. Punya aku ya enggak cukup kok. Betul kan? Dan jemaat itu sadar, iya ya. Dan sejak saat itu dia bayar persepuluhan. Dan ternyata Tuhan penuhi loh janjinya. Coba Anda beli di Periplus atau di Gramedia yang English section, buku-buku yang berbahasa Inggris. Ada satu buku sekular, judulnya The Miracle of Tithing. Penulisnya ini Jack Canfield dan Mark Victor Hansen. Kalau Anda tahu dua nama itu, mereka yang menulis Chicken Soup for the Soul. Mereka meneliti orang-orang di Amerika yang bayar persepuluhan. Ternyata mereka meneliti yang bayar persepuluhan hidupnya lebih sejahtera. Padahal itu bukan rohani loh. Bukan rohaniwan, bukan pendeta dua-duanya itu. Hanya motivator biasa. Oleh sebab itu coba kita berani memberi. Dan yang kedua adalah memberi kepada keluarga. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Artinya kalau itu keluarga kita, tetap kita pelihara. Setuju? Meskipun berat mungkin, tetapi kita percaya kalau kita memelihara keluarga kita pun akan Tuhan cukupkan. Dan yang ketiga, memberi kepada bangsa dan negara serta sesama. Roma 13 ayat 7, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Dan jangan pernah mempertentangkan pemerintah dan gereja. Seringkali loh, saya bayar gereja atau bayar pemerintah. Lihat Yesus berkata tadi Lukas 20 ayat 25. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saya iseng-iseng googling, saya lihat negara-negara yang muncul sebagai negara-negara kaya, salah satunya Korea Selatan. Dan mengapa Korea Selatan bisa kaya? Ternyata sebagian warganya, aneh ya, memberikan warisannya untuk negara. Ketika dia meninggal, dia tulis surat warisan. Semua hartaku kuberikan kepada negara. Dan beberapa di antara mereka diwawancarai. Loh, bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak merelakan kok. Dan anak-anakku malah berkata begini, aku nanti melakukan yang sama dengan papa. Aku mencari, kalau aku meninggal, kasihkan negara. Wah, jadi kaya. Kok saya nggak pernah melihat di Indonesia? Warisannya kayak nonegoro. Alasannya satu, belum diserahno wis dijaluk sih. Belum diserahno wis dijaluk sih, dikorupsi rono rene. Betul ya? Dan sekarang kalau kita baca di koran, untuk menentukan Kapolri baru aja susah, luar biasa kok. Betul? Daripada Jokowi bingung, Parlen diangkat selesai. Dan itu termasuk mujizat loh. Dari sipil langsung Kapolri, betul? Itu luar biasa. Lihat konklusinya. Mungkin di antara kita kadang-kadang bisa tidak mempercayai Tuhan. Itu hal yang wajar. Mengapa? Lihat, ada tokoh Alkitab yang dikatakan belum pernah ada orang yang lebih besar daripada dia. Namanya Yohanes. Coba lihat Lukas 7 ayat 18 sampai 23. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya. Mengapa? Dia dipenjara. Ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Dan sampai hari ini mayoritas orang Israel masih menantikan penebus yang lain, bukan Yesus Kristus. Sehingga jumlah orang Kristen di Israel sangat sedikit, padahal Yesus sudah datang. Sikap ini mungkin yang sama. Harus nanti orang lain enggak? Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis, bayangkan sekaliber Yohanes Pembaptis, menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan, dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Minggu lalu saya khotbah di Landmark, selesai ada suami istri yang sudah lanjut usianya, dan berkata begini, Pak tolong doain suamiku,
sakitnya agak parah, nanti sore kami ke Singapura, besok akan ditangani. Jadi itu hari Minggu, dia Minggu sore akan ke Singapura. Saya doain di Landmark. Dan saya tanya sama Bapak itu, Pak, sebelum saya doakan, Bapak percaya enggak bahwa Yesus bisa merevolusi, mereformasi kondisi Bapak di dalam tubuh? Apapun sakitnya. Bapak itu nangis, enggak jawab, lama sekali. Sampai asyir-asyir nungguin saya. Bapak sudah tua, tetapi orang kalau sudah diserang sakit penyakit, itu sudah berserah. Dan dia menganggukkan kepala. Saya percaya, saya doain. Saya lupa dia berangkat. 3 hari yang lalu, istrinya telepon. Kami akan balik ke Surabaya. Dan dari ngomongnya dia berbahagia. Gimana suamimu? Dokter-dokter di Mount Elizabeth mengatakan, bersih. Dia sehat kembali. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita punya Tuhan yang hidup, bersih. Lihat, tapi sebelumnya saya tanya dulu, percaya enggak kepada Tuhan Yesus? Yang penting adalah itu. Karena kalau kita enggak percaya kita disembuhkan, ya percuma. Yang paling penting adalah mempercayai bahwa dia sanggup. Sehingga dikatakan apa? Sekali lagi, dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Mungkin di antara kita kalau keluarga kita masuk ke Air Asia, KISI 801 ya, 8501, kita mungkin bisa kecewa. Kita lihat contoh tokoh di Alkitab yang juga luar biasa. Ayub 13 ayat 15. Lihatlah ia hendak membunuh aku. Ia huruf besar atau huruf kecil? Huruf besar, artinya Tuhan ya. Tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Saya cek di New King James Version, terjemahannya lebih simpel, lebih sederhana, tetapi luar biasa. Coba kita lihat terjemahan King James Version. Dia berkata begini, though he slay me, yet will I trust him. Meskipun dia membantai aku tetap percaya. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami mengucap syukur jika tema bulan ini adalah trust in God. Kami mempercayai Engkau Tuhan, baik di gunung maupun di lembah, baik di saat suka maupun duka. Karena kami percaya Engkau yang memegang roh, tubuh, dan jiwa kami. Jika sampai pada saatnya kami menutup mata, kami merindukan satu hal, yaitu wajah yang pertama yang kami lihat di surga adalah wajah Tuhan Yesusku.